karena mudah diserap oleh tubuh, itu yang pertama. Yang kedua mengandung antioksidan, ini untuk meningkatkan imun tubuh. Pesan dari beliaunya Gusli bahwa omben-omben ini tidak boleh diperjualbelikan atau dikomersilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Blitar, alhamdulillah kali ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan rutinitas. Untuk kali ini Mata Blitar menghadirkan sahabat-sahabat kita dari Kediri. Sebenarnya beliau kesini membawa tim atau teman yang banyak, cuma yang bisa masuk ke podcast, ke ruang podcast kali ini ya beliau berdua. Yang pertama ada Kang Saifuddin Sultan, yang kedua ada Kiai Muda Nur Huda. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pripun di Kediri masih banyak kenapa nih penyandang COVID nopo? Ya alhamdulillah sampai hari ini sudah mereda, levelnya sudah turun, alhamdulillah. Nah ini tadi kan mumpung panjenengan Kang Sultan hadir di Pinus Pendopo Islam Nusantara di Blitar dalam rangka membuat ramuan kesehatan atau istilah di Kediri omben-omben plus suwuk. Nggih, omben-omben plus suwuk ngoten. Nggih. Yai niki mungkin saking Yai rumiyin nggih. Iya. Asal muasal atau awal mula dari omben-omben niki pripun niki? Nun saya niki keranten kula nggih nate ngrasakne ngoten lho, dibawakan oleh salah satu sahabat dari Kediri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sahabat Kang Ulum yang kami hormati, kita bisa hadir di Mata Blitar. Blitar. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman Kediri bisa silaturahim ke Pinus. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa membawa manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Pertama perlu saya sampaikan, ini kita mengutip sebuah kata mutiara, khairun nas anfa'uhum linnas, berangkat dari itu bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Berangkat dari situ, kami teman-teman Kediri yang terkumpul di gerakan Santri Langgar Kulon yang diasuh langsung oleh beliaunya Gus Mami atau yang terkenal dengan Mbah Mami. Awal ceritanya bahwa ketika ada salah satu teman kita yang terkena sakit yang divonis oleh dokter adalah COVID. Kemudian kita silaturahim ke Jombang, ada salah satu teman yang bernama Haji Jujuk. Ini kan di Jombang ini sudah masif tentang pembuatan ini ramuan herbal atau pon-pon ini. Kemudian di Kediri dinamakan adalah omben-omben. Yang omben-omben itu namanya adalah suwuk, ya, suwuk omben-omben. Ini kalau jamu kita juga tidak berani, ini kan bukan jamu. Ya. Kemudian bahwa omben-omben ini bahannya tidak sulit untuk kita temukan di sekitar kita, karena perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dedaunan, ini semuanya ada manfaatnya.
tinggal kita meramu ramuannya yang mungkin berbeda dengan yang lain. Dan ini hasil dari isyarah langit dari beliaunya Gus Wahid Gedek Mojokerto, sampaikan kepada Haji Jujuk. Dan ketika di Kediri awal mungkin sudah 1 bulan ini kita lakukan, kita minta restu kepada Gusli atau Ki Haji Douglas Tohayah ya, yang sudah terkenal tentang keulamaannya, tentang kealimannya, terkenal dengan wiroinya ya. Satu kiai yang tidak pernah bergelut dengan dunia, tidak butuh dengan dunia ini, apalagi uang atau dan sebagainya, tidak membutuhkan. Kemudian dari situ kita minta restu kepada beliaunya, sekaligus kita praktek di dapur beliau di samping Langgar Kulon itu. Alhamdulillah dari situ, bermula dari situ, ini kemudian testernya ataupun diberikan kepada orang-orang yang pada saat itu isolasi mandiri. Alhamdulillah, apakah ini kebetulan, apakah ini juga manfaat dari ramuan-ramuan itu kita tidak tahu. Yang terpenting bahwa ini adalah murni amal teman-teman, amal yang tanpa batas. Mungkin itu salah satu bentuk ikhtiar. Ya, bentuk ikhtiar dari santri-santri Langgar Kulon itu yang bisa dilakukan pada masa pandemi, karena juga sampai hari ini kita ketahui bahwa COVID ini belum ada obatnya. Semuanya hanya mencoba, hanya vitamin dan sebagainya, bertahan dan sebagainya. Ini ketika muncul ini, jadi di masyarakat di kota maupun di Kabupaten Kediri ini semangatnya luar biasa. Ini ternyata bisa membangkitkan semangat masyarakat kuat untuk menghadapi COVID ini. Ini mudah-mudahan ikhtiar ini bisa menambah keimanan dan juga imun masyarakat, khususnya di Kabupaten dan Kota Kediri. Dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa menular ke Blitar khususnya ini walaupun ilmu yang tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada orang lain. Ini misinya juga misi kemanusiaan. Mungkin itu untuk awalnya. Terus nun sewu ya, niki kok enten istilah. Nah, kula nggih mireng di beberapa berita yang tentunya dari Kediri. Ini terkait dengan GSLK, Gerakan Santri Langgar Kulon. Ini ku pripun niku? Kok Gerakan Santri Langgar Kulon? Memang berangkatnya itu restunya dari beliaunya. Kenapa Langgar Kulon? Ini memang ketika menyebut Langgar Kulon, mungkin kalau yang sudah menjadi jamaahnya atau ini langsung paham, tidak asing lagi, sangat familiar. Tapi ketika tidak pernah, ya Langgar Kulon ini mana, kan banyak langgar yang kulon-kulon itu ya. Maksud kulon ngoten. Ini karena pergerakan dari bawah, maka tidak muncul kemudian nama-nama yang populer dan sebagainya. Tepatnya ngoten napa to di GSLK niku maksudnya Gerakan Santri Langgar Kulon. Nah, Langgar Kulon ini berada di posisi atau wilayah mana ngoten? Kelurahan atau pripun ngoten? Langgar Kulon berada di komplek Pondok Pesantren As'adiyah Jamsaren, Kota Kediri. Ya, kebetulan itu ada langgar sebelah pondok yang dulunya itu milik orang lain, kemudian dijual, dibelilah oleh beliaunya itu. Itu menjadi tempat kita diskusi dari awal sampai hari ini. Ketika ada permasalahan kita diskusi di Langgar Kulon gitu. Artinya untuk babat di Kediri dari situ. Terus niki mireng-mireng ya dan di Kota Kediri ataupun di Kabupaten Kediri ini kan sudah GSLK. Nah, sebutan singkatnya kan GSLK. Nah, niki kan sudah berupaya menularkan bentuk ikhtiar dalam rangka melawan COVID niki.
Nah, ini tentunya kan butuh tim, butuh waktu, butuh tenaga dan pikiran. Ya. Nah, niki pripun? Mungkin Kang Sul kan Oke, mungkin pripun? bisa nambahin nanti. Artinya bahwa berangkat ini dari misi peduli dari santri-santri Langgar Kulon dan misi pergerakan dan juga kemanusiaan yang diniati dengan amal tanpa batas. Oke. Itu awal dari iuran teman-teman karena peduli orang-orang banyak yang isolasi, ini butuh pencerahan dan sebagainya. Awal dari iuran teman-teman yang punya banyak ini, yang punya banyak ini dan sebagainya, kita kumpulkan, kita masak, dan kita bagikan. Ketika sudah merasakan umben-umben ini, kok ada manfaatnya, barulah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari itu ketika membutuhkan kembali, maka dimohon untuk bagaimana orang-orang itu bisa kontribusi kepada kita. Kalau seperti itu, kalau butuh lagi, monggo iuran bahannya ini, dan seterusnya. Sampai hari ini juga seperti itu. Dan pesan dari beliaunya, Gusli, bahwa umben-umben ini tidak boleh diperjualbelikan atau dikomersilkan. Ini yang terpenting, apakah ini kemudian harus dibagikan dengan gratis, kemudian ini manfaatnya akan lebih besar atau mungkin seperti itu. Kita diwanti-wanti seperti itu, tidak boleh mudah dikomersilkan. Tambahin. Oke. Jadi kan minuman ini kan dibagikan secara gratis, kemudian insya Allah mandi. Insya Allah mandi. Dan alhamdulillah banyak yang sudah membuktikan. Memberikan kesaksian. Bahkan saya sendiri juga membuktikan. Dan alhamdulillah saya sendiri, keluarga, kemudian sahabat dan keluarga sahabat ini juga alhamdulillah kondisi yang sangat mencekam ini bisa terurai. Jadi berawal dari salah satu pasien atau yang isoman yang setelah menerima manfaat dari umben-umben ini request, ini kalau misalkan buat ini caranya gimana? Terus dan beliau siap bahan gitu. Akhirnya kita diskusi sama teman-teman, kedepannya kita silaturahim untuk membantu, mendampingi, mengedukasi cara membuat umben-umben ini. Dan setelah itu, setelah membuat, kemudian dibagikan lagi kepada warga setempat yang isoman. Dan akhirnya gepok tular, akhirnya sangat banyak sekali yang di Kediri itu sudah mulai mandiri membuat sendiri-sendiri. Jadi kita datang sekali dua kali hanya untuk memberikan edukasi, kemudian tata cara bagaimana meramunya, setelah itu bisa membuat sendiri. Nah, berarti kalau membuat sendiri, ini berarti bahan-bahannya itu mudah untuk didapat di sekitar ya? Bahan-bahannya sangat mudah untuk nopo mawon Kang Nek. Yang pertama, bahan-bahan yang harus disiapkan ini takaran untuk per liter ya. Ya, takaran untuk per liter. Jadi, nah ini sahabat-sahabat Mata Blitar mungkin bisa menyimak untuk yang ini. Tapi nanti kalau soal ijazahnya nanti dulu. Kalau bahan kita bisa mencari, bisa membeli dan sangat mudah dan murah meriah. Nah, boleh sambil rokokan. Oke, santai mawon. Jadi yang pertama bahannya adalah kencur. Kencur bahasa Indonesia apa ya? Kencur itu. Kencur. Tetap kencur ya. Nawa dikromokne kencir atau kencar. Jadi kencur ini fungsinya salah satunya adalah untuk menaikkan saturasi ya. Saturasi atau membantu meningkat oksigen dalam darah. Kencur ini. Kemudian rata-rata memang orang yang positif itu rata-rata saturasi menurun, oksigennya menurun. Dan itu bisa diketahui dengan alat, kan gitu. Kan nggak bisa, dikira-kira kan nggak bisa, harus ada alatnya, oksiometer itu namanya. Dulu kita masih awal dapatnya masih 15 gram per liter untuk resepnya. Terus hari ini dinaikkan lagi dosisnya jadi 18 gram per liter. Kenapa kok
Naik kah? Karena virus itu semakin hari semakin lama kan dia bermutasi, kebal dia, jadi dinaikkan dosisnya. Jadi nggak harus punya timbangan sih ya, jadi harus ditimbang ditimbang gram-graman itu. Jadi kalau 1 liter itu 18 gram. 18 gram kencur. Ya, kencur. Terus kalau mau buat banyak bagaimana? Tinggal dikalikan. 1 galon itu kan 19 liter ya. 19 liter. Nah, itu bisa untuk 20 liter. Nanti yang 1 liter buat tambahan untuk blender. Untuk blendernya itu. Jadi 1 liternya itu 18 gram untuk kencur. Kencur 18 gram. Fungsinya tadi menaikkan saturasi, kemudian meregakan dahak. Jadi dahak-dahak cairan-cairan yang mengental di dalam paru-paru dengan adanya kencur tadi bisa akan dibantu untuk mencair, lebih cair dan mudah untuk keluar. Nah, kemudian yang berikutnya jahe emprit. Jahe emprit ya. Kan ada jahe gajah, ada jahe emprit, ada jahe merah. Ya. Ini yang dipakai yang jahe emprit. Yang jahe emprit. Ya, jahe emprit itu ibu-ibu tahu lah ini. Ya. Cuma kita tidak ada contohnya tadi. Jahe emprit itu dibutuhkan 15 gram per liter. 15 gram per liter. Ya, jadi nggak ada satuan, 15 gram. 15 gram per liter. Fungsinya adalah untuk menghangatkan tubuh. Salah satunya itu kemudian untuk mengobati ini saluran pernafasan juga bisa. Jadi manfaatnya sangat banyak. Kemudian jahe, setelah itu daun-daun. Nah, daun-daunnya ini 1 daun surikoyo patek. Surikoyo patek ya. Cuma di beberapa daerah beda penyebutan sebenarnya. Betul. Nah, jadi kalau kita tahu ada di sini ada surikoyo patek ya. Kemudian ada sirkoyo saja, yang buahnya enak dimakan itu. Kemudian ada yang mengistilahkan mulwo. Nah, bahkan teman-teman tadi sempat trouble ya, mencari daun mulwo. Nah, kalau kita browsing mungkin daun mulwo itu seperti apa? Oh, buahnya seperti ini, daunnya seperti ini. Nah, ternyata dari lain daerah ini penamaannya berbeda. Kalau panjenengan yang bawa panjenengan tadi itu namanya surikoyo patek. Itu kalau sudah di Google langsung keluar kalau surikoyo patek. Ada yang namanya nuris. Nuris lagi. Nuris itu nama lain juga Pak ya. Jadi yang buahnya bulat ada kayak apa ya? Model apa namanya itu? Terus normal ya? Oh, sebentar. Sirkoyo patek. Iya. Ini tadi lembar. Dalam hal untuk membantu apa? Iya. Jadi surikoyo patek itu 20 lembar per liter. Ya. 20 lembar per liter. Ini daunnya kecil-kecil. Daun surikoyo patek ini kan kecil-kecil. Ya. Terus bila mana yang jenis ini daunnya agak lebar, bisa digunakan timbangan 11 atau 12 gram per liter. Kalau kecil-kecil dihitung. Ya. Kalau buat 1 galon kan kita bisa ngitung. Kalau buat 100 liter kan capek ngitungnya. Ditimbang. Ya ditimbang aja. Jadi fungsinya salah satunya adalah menaikkan trombosit. Oh, ya. Kemudian menguatkan jantung juga untuk yang daun surikoyo patek. Kemudian berikutnya daun jambu. Jambu air atau jambu gelas. Jambu air ya. Iya. Yang warnanya apa? Pink apa itu namanya? Pink atau agak putih itu jambu air, jambu gelas. Ini sebanyak 2 lembar per liter. Hanya 2 lembar saja. 2 lembar saja. Karena varian yang baru, varian Delta yang diserang adalah lambung. Jadi fungsinya untuk memperbaiki lambung, kemudian saluran pencernaan. Dulu di awal kita masih pakai temulawak, resep yang pertama. Kemudian varian Delta muncul, temulawak diganti dengan daun jambu. Ya. Oh iya. Daun jambu 2 lembar. Kemudian daun pandan wangi ya. Daun pandan wangi ini adalah untuk anti nyeri. Anti peradangan. Ini daun pandan. Itu cukup 1 lembar, 1 helai per liter. Ya, 1 helai saja. Kemudian kapulaga. Kapulaga itu ibu-ibu lagi yang tahu ini, yang sudah besar dapur pasti tahu ibu-ibu. Kapulaga ini jumlahnya 5 butir per liter. 5 butir. Jadi kebutuhan berapa liter tinggal dikalikan. Fungsinya salah satunya adalah untuk menguatkan lambung juga.
Kapulaga menguatkan lambung juga, kemudian juga ada antioksidan juga kapulaga itu. Terus yang terakhir adalah gula aren. Gula aren ini fungsinya untuk mengganti kalori. Orang-orang yang sakit apapun itu, baik isoman ataupun yang COVID atau sakit yang lain, itu kan enggak kerso maem, artinya makannya kan agak susah ya. Jadi kalau mau sembuh ya imunnya harus ditingkatkan. Salah satunya dengan menambah energi atau kalori, maka menggunakan gula aren. Kenapa gula aren? Satu, gula aren itu paling aman dibandingkan dengan gula yang lain. Karena mudah diserap oleh tubuh, itu yang pertama. Yang kedua, mengandung antioksidan. Ini untuk meningkatkan imun tubuh. Kemudian juga anti peradangan. Dan masih banyak lagi manfaat dari gula aren. Dan yang pasti gula aren asli produk rakyat. Yang menarik. Yang menarik juga. Kenapa nggak gula yang lain? Kalau gula yang lain dipakai, itu nanti itu bisa mengental di darah. Karena beberapa gula itu ada campurnya sangat banyak. Kalau dikonsumsi bisa membuat darah mengental. Terus madu, bagaimana dengan madu? Madu itu kan benar manis, tapi pH-nya madu itu asam. Kalau ketemu orang yang asam lambung, maka tidak boleh. Maka yang paling aman itu adalah gula aren. Dan tidak ada efek samping. Orang yang diabetes, orang yang stroke, ibu hamil, menyusui, ketika minum gula aren ini pun juga aman. Sudah aman-aman saja. Iya. Tapi nun sewu, ini apa memiliki dampak yang signifikan atau bagaimana? Nyeneng mangan. Jadi ada teman-teman kan bilangnya begini. Ada efek samping enggak ini? Guyonannya teman-teman ada efek depan. Efek depannya itu satu, sego sak wakul guling. Artinya efeknya lapar terus. Betul. Itu satunya. Soalnya malam saya minum, pagi pasti lapar. Kemerucuk. Biasanya saya sebelum sarapan sebelum jam 9 itu enggak pernah atau jarang lah. Tapi begitu malam minum ini, bangun tidur sudah lapar. Sudah kelaparan. Dan ada lagi efek depannya. Salah satu manfaat kencur, saya sebutkan salah satu aja nanti. Salah satu manfaat kencur itu adalah meningkatkan motilitas dan jumlah sperma 3 kali lipat. Ini khusus untuk bapak-bapak. Jadi bapak-bapak tidak usah pakai obat kuat, pakai ini saja. Dan juga bisa untuk mengurangi nyeri head. Orang yang biasanya pertama kali head kan nyeri, diobati pakai kencur bisa. Sangat banyak sekali manfaatnya itu. Hanya salah satunya yang kita sebutkan. Terus bagaimana cara meramunya? Yang pertama ya semua bahan dicuci bersih. Mulai dari daun, kecuali kapulaga. Kapulaga jangan dicuci, nanti hilang khasiatnya, berkurang khasiatnya. Jadi semua bahan dicuci bersih, kemudian siamkan airnya untuk 3 bumbu jahe, kencur, kemudian kapulaga. Ini nanti di blender. Iya, dipotong kecil-kecil. Kalau nggak dipotong nanti blendernya nggak kuat. Kita pertama kali coba itu korban 3 blender. Karena belum pernah blender kita kan. Kita blender pertama kebakar itunya mesinnya. Karena nggak ada air. Jadi kencur, jahe dicuci bersih, dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan kapulaga di blender. Jadi satu, ditambah air tentunya. Setelah itu siapkan air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan semua daun-daun. Tidak usah dipotong daunnya. Daun tidak usah dipotong, langsung dimasukkan. Tunggu sampai mendidih lagi. Air mendidih ya, daun-daun dimasukkan. Setelah mendidih daun-daunnya, masukkan lagi bumbu yang sudah di blender tadi. Setelah itu diaduk, tutup. Kalau sudah mendidih, diaduk lagi, tutup, matikan apinya. Dan siap untuk diminum. Tinggal nanti gula aren. Gula aren ini kan dipakai juruh ya, tidak langsung dimasak bersamaan, tapi dipakai juruh, dimasak sendiri. Sebagai penambah rasa. Satu penambah rasa bagi yang sehat, tapi kalau bagi yang sakit ini sifatnya wajib ya, karena karena orang yang tidak mau makan dia harus tetap kemasukan kalori. Penggantinya adalah gula aren.
Dan ketahanan untuk ramuan ini ketika belum dikasih gula itu bisa bertahan 5 hari di luar kulkas. Di luar kulkas. Di luar kulkas 5 hari, kalau di dalam kulkas 1 atau 2 minggu masih bisa. Masih. Asal tidak dicampur gula. Ya. Karena gula ini kalau sudah masuk dia terfermentasi. Ya. Dalam lebih dari 24 jam berubah dia rasanya, akan ada kecut-kecutnya gitu. Kalau manfaatnya tidak hilang, hanya rasanya tidak nyaman. Ya, rasanya berubah. Tapi kalau mau menyimpan di kulkas langsung dicampur juga tidak apa-apa. Ya. Dan tentu ada cara lain ya. Cara lain. Yang ini kan untuk menambah imun. Iya. Meraciknya, meramunya ini loh. Oh iya, pasti ada juga ya. Nah, ini yang berbeda dengan minuman-minuman yang lain ya ini. Jadi kan begini, kalau diterapkan prokes itu 5M, kita ada 6M. Yang nomor 1 itu adalah mengingat Tuhan. Jadi jangan dilupakan tuh. Itu yang penting. Ayo mengingat Allah melalui doa-doa. Iya. Nanti jadi ada ikhtiar ya. Iya. Jadi kalau bahan mungkin kita bisa ya Bisa. saling berkoordinasi dengan teman-teman. Iya. Sopo sing duwe jahe, kencur, kemudian kapulaga, Pasar banyak ya, pandan, Nggih. daun jambu, daun melwa. Iya. Tapi yang tidak bisa instan itu adalah Doa-doanya. suwe niku lho iki. Suwuknya itu yang Jadi yang selama berbeda. ini GSLK ini berarti ke komunitas sana, ke kelompok sana, ke sana itu ya dalam rangka Misi kemanusiaan, edukasi, membimbing pembuatan ini, peracikan ini. Iya. Agar sahabat-sahabat orang-orang yang isoman itu punya semangat lagi kan, spiritnya juga ada, biar ternyata masih ada harapan kan. Betul. Di saat yang lain mungkin kita dengar di media atau secara langsung, mungkin yang di rumah sakit atau di klinik mungkin tidak tertampung, tidak sampai ditangani, maka penanganannya salah satunya ya kita mencoba ikhtiarnya seperti ini. Betul. Dan alhamdulillah banyak yang jodoh, Mas. Ya. Kesaksian sangat banyak. Bahkan sempat ada yang tanya, Pak ini sebenarnya obat apa? Ya kalau masalah obat ya ini sebenarnya fungsinya adalah meningkatkan iman dan imun. Nanti terkait ada biar dijelaskan oleh beliau. Karena imun ini kalau sudah imunnya meningkat, insya Allah semua penyakit akan bisa disembuhkan oleh tubuh. Jadi autoimun. Jadi kalau sudah imun meningkat, tubuh ini punya kebijaksanaan untuk menyembuhkan dari sakit apapun itu, kecuali mati kan itu. Bisa. Tapi kalau kalau dari sisi teknik Iya. peracikannya itu mungkin bisa dijelaskan. Iya. Tapi kalau yang ijazah mungkin nggak dijelaskan. Adanya beliau. Ijazah ini kalau dari medsos ini nanti gimana? Tubuh yang bersangkutan. Kopi itunya. Jadi kesaksian gini. Kebetulan dari kita kan ini kan setiap dari tim kan setelah selesai memasak kan masing-masing ada yang membawa omben-omben untuk dibawa ke request dari tetangganya, sahabatnya, dan banyak sekali kesaksian. Salah satunya yang terbaru tadi malam. Tadi malam itu ada orang yang dia tidak isoman, cuman 1 bulan tidak bisa BAB. 1 bulan Tidak bisa BAB, saya tidak tahu rasanya gimana itu ya. 1 bulan tidak bisa BAB, sudah dibawa ke klinik, ke puskesmas, ke dokter, juga tidak ada hasilnya nihil. Kemudian tanpa sengaja ini silaturahim ke salah satu tim kita. Kebetulan tim kita ada namanya Dr. Arif, rumahnya dari pelosok Klaten, yang kita habis baksos membuat 100 liter di sana. Silaturahim ke sana, singkat cerita, menyampaikan keluhannya, terus dikasih ini, omben-omben ini. Ngasihnya tidak banyak, hanya 1 botol. 1 botol ukuran 350 mili, insya Allah kalau tidak salah. 350 mili, pulang diminum habis, besok pagi silaturahim ke rumah dokter, katanya sudah bisa BAB. Kan aneh juga kan itu. Terus teman saya sendiri, tetangga, adiknya itu positif, swab 3 kali, hasilnya positif. Ya, kemudian saya bawakan omben-ombennya, saya taruh di plastik lah, di plastik 250 mili. Maghrib itu diminum, katanya Mas ini baunya kok sedap ya.
tapi saya minum kok pahit gitu ya, karena lidahnya memang orang sakit pasti rasanya ya, beda ya, manis semuanya terasa pahit. Iya, sama sakit Padahal hati. sudah Karena hidupnya sudah pahit. jadi setelah kita diminum itu cuma satu plastik. Besok pagi di swab negatif langsung berangkat kerja. Terus kemudian pas sebelum Agustus kemarin 17-an, satu keluarga itu, 2 keluarga sakit, saya bawakan 1 galon, dibagi 2. Terus jarak beberapa hari sudah sembuh, ikut upacara teman saya. Dan masih banyak lagi. Awalnya saya sempat nggak yakin dibawakan sahabat Nanang. Iya. Ki kok dibungkus plastik gundul ini dawet tau. Ya karena namanya omben-omben kan plastik gitu kan, sakralnya kan udah plastik kalau omben-omben gitu. Ojo kok sawang bungkus Oh ya. Tidak bisa menilai dari ini. Nah akhirnya barulah kemudian saya merasakan. Iya. Gitu. Nah, napa niku mendapat komplain atau apa dari orang yang pernah konsumsi? Sampai hari ini belum ada komplain. Belum ada. Jadi orang-orang yang punya bahasanya lah komorbid ya, penyakit yang Punya bawaan dan sebagainya itu awal memang terasa. Reaksinya sangat cepat. Reaksinya sangat cepat. Sedikit menakutkan juga. Di awal cerita di kota yang masa itu salah satu tim namanya Mas Tolib, Mas Tolib. Istrinya sendiri setelah kiret itu kemudian setelah dia ukuran untuk dioperasi itu ya, dibersihkan apa itu ya. Ketika itu masak di rumahnya Mas Tolib. Nah, ketika sudah sudah siap untuk disajikan, pertama kali yang meminum itu adalah istrinya. Ketika diminum, kemudian merasa bahwa reaksi perutnya itu sangat cepat setelah minum. Seperti diaduk-aduk ya. Sehingga dia mengatakan, ini di stop dulu, ini berbahaya ini. Kemudian masuk lagi, kemudian sudah keluar itu sudah mandi bersih, diteruskan saja. Nah kan setelah minum itu reaksinya sangat luar biasa. Keluar semua, dan baru itulah usaha di kota itu semakin masif. Karena begini kan ya, pemahaman atau perilaku seseorang dalam menerima sesuatu kan beda-beda. Iya, beda-beda. Ada yang menanggapi COVID itu dengan sangat santai, cuek, atau bahkan menganggap bahwa COVID itu tidak ada. Sehingga apapun himbauan pemerintah ya diabaikan. Iya. Nah, kemudian ada yang begitu takutnya kelewatan sampai nggak berani aktivitas keluar. Iya. Tapi tetap bahwa ini adalah bentuk sinergi kita dengan pemerintah, tetap vaksin, tetap dan prokes tetap, kemudian tidak boleh kemudian menghiraukan itu semua. Betul. Kita juga tidak boleh tak kabur, itu tidak boleh. Kalau konten ini sesuatu yang baik, artinya dari pihak pemerintah berupaya, pihak medis berupaya, dari masyarakat khususnya para santri juga berupaya. Nah ini kan dalam rangka bersama-sama melawan. Ya. Tapi gini Pak Alum, kalau yang meminum orang sehat itu efeknya tidak ada ya, hanya efek depan dan terasa hangat itu aja. Kalau itu terasa efek depannya gitu. Tapi kalau yang sakit reaksinya itu sangat cepat. Apalagi koordinatornya itu sesuai dengan postur tubuhnya. Ini terlalu banyak icip-icip. Terlalu banyak icip-icip. Terus kemudian ya, kalau dari sana, kalau teman-teman di Pinus ini nanti, setelah ini nanti jadi, nah teman-teman kan sebagian tadi praktek kan? Iya, sebagian praktek. Terus ini nanti jadi, kita bikin 100 liter ya tadi? Iya, 100 liter. Mungkin sebentar lagi sudah jadi. Nah, ini nanti kan ya kita mencoba juga untuk menularkan bagi yang membutuhkan. Nah, ini sebelum teman-teman di Pinus ini melanjutkan estafet ini ya, menyebarkan berdiaspora nih. Tentu kalau ngajari ke sana. Ini kan ya laki-laki itu
kita butuh tenaga, waktu, dan biaya pastinya sih. Iya, termasuk. Nah itu kiat dari teman-teman atau sahabat-sahabat GSLK itu pripun? Iya, ini artinya bahwa adalah bentuk ikhtiar kita. Ini artinya apa namanya ya, mutual simbolisme, jadi saling menguntungkan. Kita di awal-awal kita memasak, kemudian kita bagi-bagikan untuk hari-hari ini, kita edukasi ke masyarakat bawah. Ini bahwa ini bisa dimasak sendiri. Kemudian doa-doanya ini kita berikan semua. Ini tidak ada yang ditutup-tutupi, karena ini adalah apa namanya, dibagikan gratis, tidak boleh dikomersilkan dan sebagainya, tidak boleh diperjualbelikan. Maka ini kita hanya yang hari-hari ini hanya mengedukasi bagaimana meramu ini, bahan-bahannya ini, doa-doanya ini, seperti itu. Nah, niki terima kasih sangat Yai saged hadir di Pinus, di Mata Blitar, berbagi dan membimbing teman-teman meracik omben-omben. Tapi ya tentu omben-omben yang bukan memabukkan, omben-omben. Nah, minuman kesehatan tersebut juga bisa. Masih kita bawa ke studio podcast juga. Terima kasih atas kesediaan. Mungkin ada tambahan untuk sisi baiknya pada umben-umben ini adalah bahwa di luar sana itu banyak bahwa adanya pandemi COVID ini mereka itu meraup keuntungan. Oh iya betul. Meraup keuntungan. Kita tidak seperti itu. Kita murni misi kemanusiaan, kemudian ini bentuk ikhtiar dari masyarakat yang paling bawah dan bagaimana berupaya menghadapi ini semua. Kita malah menguntungkan kepada khalayak masyarakat, tidak hanya khusus Nahdien, tapi kalau di Kediri itu semua kalangan, jadi baik yang beragama Islam, non Muslim dan sebagainya, itu kita edukasi semua. Jadi cuma kalau yang non Muslim ijazahnya gimana? Ya. Tadi sempat ada yang bilang ada satu gereja yang minta request dibuatkan itu kan. Jadi kalau non Muslim hanya resepnya saja. Ya resepnya saja, doa-doanya juga request kepada. Jadi kan kita tidak membuat omben-omben, tapi lebih kepada mengedukasi. Kita datang, memberikan edukasi, arahan, mendampingi sampai bisa. Setelah itu dilepas membuat sendiri-sendiri dan ditularkan tentunya. Dan ini mungkin apa ya? Kan banyak di lingkungan kita, di masyarakat kita itu sakit apapun hari ini kan takut ke rumah sakit, ke puskesmas. Mungkin ini menjadi solusi masyarakat bawah. Kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir dan sebagainya. Dan ini menjadi solusi untuk membangkitkan iman dan iman. Iya, karena ya ini realitas. Jadi ada orang yang bergejala sakit itu ya, ada gembreges, ada batuk, pilek, atau bahkan sesak. Sudah ini dianggap penyakit biasa. Saya beli obat, tahu cari obat yang biasa saya beli aja. Iya. Arpeno, dokter alah engkau oleh COVID. Istilahnya begitu. Iya seperti itu. Sudah familiar istilah itu di kalangan masyarakat bawah kan. Iya. Tapi kita tidak boleh abe ya, dengan prokes tetap. Ngoten, mungkin dari Kang Sulkan ada tambahan atau pesan-pesan untuk sahabat Mata Blitar. Pesan-pesannya yang jelas, tetap semangat ya. Apapun masalahnya, insya Allah selalu ada solusi kan. Dan alhamdulillah kita silaturahim ke sini bisa berbagi ilmu, bisa berbagi resep, dan mudah-mudahan bisa ditularkan kepada masyarakat Blitar dan sekitarnya. Dan tujuannya adalah semuanya agar kembali seperti awal, sehat semuanya, kembali beraktivitas seperti biasa,
dan otomatis kalau sudah sehat, aktivitas normal, ekonomi juga akan pulih pastinya. Ya, amin, amin. Iya. Terima kasih atas kerawanipun Yai Sami-sami. Kang Sulkan. Semoga ini membawa manfaat, membawa berkah khususnya bagi masyarakat di Blitar. Amin. Amin, 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 amin. Sahabat Mata Blitar, kebersamaan kita dengan Yai Muda Nur Huda dan Kang Saifuddin Sulkan dari komunitas GSLK, Gerakan Santri Langgar Kulon, Kota Kediri. Semoga ini perbincangan ini membawa manfaat, berkah, dan tentunya kita berharap semoga pandemi kali ini cepat atau segera berlalu. Amin, amin. Dari saya Bahrul Ulum, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.